Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat keimanan sehingga kita bisa bersilaturahmi di channel Cerita Hidup. Sebelum mulai menonton Cerita Hidup, bantu channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Yuk, kita simak ceritanya. Bagi mahasiswa yang merantau, kos-kosan adalah pilihan terbaik untuk tempat tinggal. Namun, mendapatkan kos-kosan yang nyaman bukanlah perkara mudah. Meski akhirnya mendapatkan kos murah dengan fasilitas lengkap, tak menjamin kamu akan terhindar dari kesialan. Seperti kisah mahasiswa berikut ini yang mengalami kejadian menyeramkan saat tinggal di kos-kosan murah. Kisahnya viral usai dibagikan oleh akun Twitter @askfast. Mahasiswa itu menceritakan kos-kosannya saat itu tergolong murah dengan fasilitas yang komplit. Fasilitas yang didapatkan adalah kasur spring bed, kipas, bantal guling, karpet, meja belajar, lemari, air, listrik, dan wifi gratis. Dengan semua fasilitas itu, ia cukup membayar 450.000 sebulan. Ia mengaku bahwa saat itu ia memang telah mencari kos-kosan dan kebanyakan tempat sudah penuh atau terlalu mahal. Meski menyadari bahwa fasilitas dan harga yang tidak masuk di akal, pria itu memberanikan diri. Ia mengaku tidak masalah bila harus mendapatkan gangguan dari makhluk halus. Menurutnya, rumah tempat ia mengkos tampak seperti bangunan tua dan jadul. Tak hanya itu, beberapa ruangan juga tampak usang dan lapuk. Namun, ia mengaku tidak masalah sebab bagian lainnya terlihat rapi dan bersih. Bagian dapur terdapat peralatan masak yang dapat dipakai penghuni kos. Dengan rumah yang memiliki 8 kamar, 7 kamar terpakai oleh anak kos, dan terdapat 1 kamar kosong yang digembok dan dirantai. Kamar itulah yang menyita perhatian mahasiswa tersebut. Menurut dia, bila mengintip ke dalam kamar kos tersebut lewat jendela, tidak ada hal yang aneh terlihat, sama seperti kamar kosong yang tidak terpakai. Seperti dugaannya, kejadian-kejadian aneh sering terjadi di tempat tersebut, seperti suara ibu-ibu masak di dapur yang begitu ramai, tapi saat didatangi ternyata tidak ada siapa-siapa. Atau saat tengah malam terdengar suara piring pecah di dapur, hingga suara kamar mandi terkunci sendiri dari dalam. Meski kerap mengalami kejadian aneh, namun pria tersebut tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Begitu pula penghuni lainnya. Bahkan bila ada kejadian ganjil seperti suara orang mandi, tapi tidak ada siapa-siapa, maka mereka cukup mengetuk pintu 3 kali serta meminta izin. Maka kamar mandi dapat kembali digunakan dan suara orang mandi tersebut hilang. Sampai akhirnya seorang penghuni kos baru datang. Karena 7 kamar sudah penuh, penghuni baru itu terpaksa menempati kamar ke-8 yang biasa digembok dan dirantai. Penghuni baru itu juga telah diberitahu keanehan-keanehan tempat tersebut dan tidak masalah akan hal itu. Semua berjalan normal hingga suatu kali ibu kos yang selama ini tidak ada di tempat tersebut datang.
ibu kos tersebut mengadakan semacam syukuran yang hanya untuk anak-anak kos tersebut. Mendapat makanan gratis, para anak kos tersebut tidak menolak. Tapi siapa sangka itulah justru awal mula kejadian mengerikan di tempat tersebut. Setelah acara syukuran, malam harinya mahasiswa tersebut mengalami mimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia seperti mengulang hari tersebut. Akan tetapi, pada malam harinya, pria itu mengaku didatangi sosok menyeramkan. Dia didatangi sosok tinggi besar yang masuk ke dalam kamar pria itu sambil mencari-cari sesuatu. Pria tersebut ketakutan setengah mati dan mengaku tidak tahu apa-apa. Sosok tinggi besar itu marah-marah karena tidak menemukan apa yang dicari. Untungnya setelah membaca doa, pria itu terbangun dari tidurnya. Ia lantas keluar kamar dan menuju ruang tengah kosan. Betapa kagetnya ia melihat makanan yang ia santap bersama penghuni lain tanpa busuk, basi, dan menghitam. Saat penghuni kamar lainnya keluar, mereka semua juga tampak pucat dan ternyata mengalami mimpi yang sama. Namun berbeda dengan yang lain, penghuni kamar nomor 8 mengaku bahwa sosok di dalam mimpinya berkata ketemu sambil mengusap keningnya dan setelah itu pergi. Tak hanya itu, di punggung penghuni kamar nomor 8 tampak bekas cakar yang tidak berdarah. Kemudian pada malam harinya, tiba-tiba saja penghuni kamar nomor 8 dan nomor 7 mengaku demam dan kesakitan. Kedua pria itu seperti kesurupan sampai warga lainnya datang. Kedua orang itu kemudian dibawa pulang ke rumah mereka, sementara penghuni kamar lainnya disarankan oleh warga untuk segera pindah jika ingin tetap hidup. Diduga sosok menyeramkan yang datang di mimpi mereka adalah genderuwo yang mencari tumbal yang dijanjikan oleh si pemilik kos. Menurut mahasiswa tersebut, setelah pindah dari tempat itu, penghuni kamar nomor 8 kemudian meninggal. Bahkan penghuni kamar nomor 7 juga ikut menyusul setelah sebelumnya sakit-sakitan. Pria itu mengaku sampai sekarang kosan itu masih menerima anak kos dan masih ada yang mengekos di sana. Jika memang tidak punya pilihan, pria itu menyarankan untuk tidak menerima makanan dari pemilik kosan tersebut. Nah, bagaimana menurut teman-teman budiman? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.